Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Abu Musa. Hari ini, hari Senin, tanggal 13 Januari 2025. Masih dalam pembahasan Fuad ya. Hari ini kita mau reaksi beberapa video yang ada di YouTube ya. Yang pertama, ini Ustadz pertama ya kita reaksi. Jasad ini perangkat yang mengendalikan adalah raja. Rajanya kolbu. Si raja ini di dalam struktur dia memerintah. Ada lagi rajanya. Ada raja di atas raja. Itulah Fuad. Si Fuad inilah yang menggerakkan, memutuskan. Kamu begini, kamu begitu. Kolbu itu berubah-ubah. Sumyal kolbu litaqallubih. Disebut kolbu karena dia berubah-ubah. Tapi kalau sudah menjadi Fuad, dia punya pendirian. Nah itu ya, tadi Ustadz pertama mengatakan bahwa Fuad itu adalah inti ya, daripada segala perbuatan ya, yang kita lakukan. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah si Ustadz ini tidak memberikan informasi apa itu Fuad. Si Ustadz pertama ini hanya menjelaskan fungsi daripada Fuad itu. Begitu pula dengan kolbu. Tidak diinformasikan apa itu kolbu. Beliau hanya menjelaskan fungsi daripada kolbu. Padahal kalau kita lihat di surat Qasas ayat 10, di ayat tersebut menjelaskan bahwa Fuad Ibu Musa menjadi kosong. Dalam ayat itu jelas sekali ya bahwasanya yang menggerakkan Ibu Musa untuk mengungkapkan bayi itu kepada Raja Fir'aun. Pernyataan si Ustadz yang pertama tadi setelah diverifikasi oleh Al-Quran jelas kontradiktif ya. Sebab fungsi Fuad adalah mengarahkan untuk perbuatan buruk. Tetapi si Ustadz mengatakan kalau Fuad itu adalah yang menggerakkan semua perilaku manusia, mau itu buruk atau baik. Mari kita dengarkan ya sedikit. Dia memerintah. Ada lagi rajanya. Ada raja di atas raja. Itulah Fuad. Si Fuad inilah yang menggerakkan, memutuskan. Kamu begini, kamu begitu. Oke, reaksi video yang selanjutnya ya. Mari kita sama-sama simak. Inna sam'a pendengaran, wal basar penglihatan. Dari telinga ke mata, kemana turunnya? Wal fuad. Fuad artinya hati. Tapi hati itu katanya kolbu, Pak Ustaz. Hati yang masih berbolak-balik, kolbu. Dari kata qallaba yuqallibu, berbolak-balik. Pergi atau enggak, ngaji atau enggak, sedekah atau enggak, sholat atau enggak, itu qalbu. Tapi hati yang sudah tenang, fuad. Nah, di Ustadz yang kedua ini mengatakan bahwa qalbu itu berasal dari kata bolak-baliknya. Ini benar ya, tapi ketika beliau mengatakan atau menganalogikan dengan misalnya ya, itu pergi atau tidak, ngaji atau tidak, itu kan fungsi otak ya. Fungsi otak kan, ngaji atau tidak ya, pergi atau tidak, ya kan. Lalu beliau mengatakan bahwa Fuad ini yaitu hati yang tenang. Padahal kalau kita baca tadi ya di surat Qasas ayat 10 itu, Fuad itu justru tidak menenangkan Umi Musa gitu. Justru menjadikan Umi Musa Fuadnya itu hampa atau kosong. Sehingga dengan keadaan seperti itu ingin memberitahukan bayinya kepada Fir'aun. Nah si Ustadz kedua ini tampaknya berdialektika dan mengambil kesimpulan dengan pendapatnya sendiri. Padahal untuk memahami suatu kata dalam Quran itu haruslah juga membaca satu redaksi dari ayat tersebut. Jadi tidak boleh dipotong-potong. Nah karena Fuad itu selalu disandingkan kepada kata sama wal basor, nah tentunya ini ada kaitannya dengan sama dan basor itu, yaitu pendengaran dan penglihatan. Jadi maksud Allah gini ya, apa yang kita lihat pertama kali dan apa yang kita dengar pertama kali, itu membuat Fuad kita itu langsung bekerja. Contohnya tadi ya di dalam surat Qasas ayat 10 ya. Ketika Umi Musa mendengar bahwa Fir'aun memaklumatkan atau memberitakan bahwa setiap bayi laki-laki yang baru lahir itu haruslah dibunuh. Nah, itu kan Umi Musa mendengar. Lalu Umi Musa pun melihat bahwa prajurit-prajurit kerajaan Fir'aun itu langsung mengambil bayi laki-laki yang baru lahir atau masih dalam keadaan balita ya, bayi di bawah usia 5 tahun. Nah, maka Fuad Umi Musa langsung bekerja pada waktu itu dan menjadi hampa ya. Karena tidak tahu harus bagaimana, maka Fuad Umi Musa itu ya sudahlah, kasihkan sajalah bayinya itu kepada prajurit Fir'aun gitu. Nah itu fungsi Fuad itu sebenarnya seperti itu, jadi tanpa pertimbangan. Nah ketika Fuad itu ditimbang lalu difikirkan, nah itu fungsi kolbu yang bekerja ya. Jadi kolbu itu fungsinya untuk menimbang. Kemarin sudah bahas ya, fungsi kolbu itu untuk menimbang, untuk berpikir, juga untuk memahami ya, yafqahun, yaqilun, dan yatadabbarun. Nah oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surat Al-Isra ayat 36 ya. Mari kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan fuad, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menginformasikan kepada kita, kalau pendengaran dan penglihatan yang pertama kali kita lihat, kemudian dengan fuad itu dia langsung bertindak,
tanpa ilmu pengetahuan, nah itu akan dimintai pertanggungjawabannya, maksudnya Allah gitu. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan fuad, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi fuad ini adalah sesuatu yang tanpa ditimbang, difikirkan, dan juga ditadaburi atau difahami. Oleh karena itu, fuad Nabi Muhammad juga dikuatkan dengan kisah-kisah para nabi dan rasul. Ini di surat Hud ayat 120 ya. Mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nasabbitu bihi fu'adaka. Ada kata fu'adaka. Wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mu'idatu wa zikra lil mu'minin. Artinya, dan semua kisah Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu, wahai Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan fuadmu. Nah, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat, dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Jadi fuad itu ya insting, ya, karena dia tidak melalui proses berpikir, dia langsung bertindak. Seperti contoh ya kemarin sudah kita bahas ya, kalau kita melihat pencurian, ya, perampokan di jalan, tuh insting kita langsung bekerja ya untuk langsung memukuli ya, menendang seperti itu. Begitu pula yang terjadi dengan hewan ya. Hewan ini juga ada fuad, tapi dia tidak punya kolbu, tidak diberikan kolbu oleh Allah. Jadi fuad ini ada di hewan, misalnya saja ketika anaknya itu kita ganggu ya. Misalnya hewan ayam ya, ayam bebek, misalnya punya anak kita ganggu nih anaknya nih. Ini pasti induknya itu marah ya, dan mengejar. Begitu pula hewan-hewan yang lain ya. Nah, begitu pula ya proses kawin yang kemarin udah kita bahas ya. Jadi tidak mengenal siapa yang dikawin ya, apa itu anaknya sendiri, ibunya sendiri, bapaknya sendiri ya kan. Dan juga misalnya dalam berkompetisi ya, hewan misalnya mempertahankan daerahnya ya kan. Ada ya hewan lainnya yang masuk daerahnya, maka ya hewan langsung menerkam kan, menghajar ya, menggigit, bahkan memakan sesama. Nah, ini yang disebut fuad ini seperti ini. Dan perilaku hewan itu juga dimiliki manusia. Tapi karena Allah anugerahkan yang disebut kolbu, jadi manusia ini bisa menimbang gitu, mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk. Nah, oleh karena itu ya, ada manusia yang tanpa agama, dia itu bisa berbuat baik gitu. Karena kolbunya itu bekerja. Nah, lalu apa fungsi agama ya? Terutama sekali kita ya, yang beragama Islam. Nah, kalau kemarin saya sudah bahas, agama itu mengafirmasi perbuatan baik dan buruk kita. Afirmasi itu adalah pernyataan. Misalnya saja ya, Pak Prabowo mengafirmasi perbuatan Pak Dullah adalah baik. Nah, berarti Pak Prabowo menyatakan perbuatan Pak Dullah itu perbuatan yang baik. Begitu pula dengan sebaliknya ya, misalnya Pak Prabowo mengafirmasi bahwa perbuatan Pak Dullah adalah perbuatan buruk. Berarti Pak Prabowo menyatakan bahwa perbuatan Pak Dullah adalah perbuatan buruk. Nah, begitu pula fungsi agama ya, pertama sekali agama Islam ya. Maka Allah mengafirmasi perbuatan baik kita yang kita lakukan. Begitu pula yang kita anggap bahwa perbuatan buruk itu adalah perbuatan baik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengafirmasi bahwa perbuatan yang kita anggap baik itu adalah perbuatan buruk. Nah, kalau masih bingung ya, kita analogikan atau kita misalkan ya, di Rusia itu minum minuman keras itu dianggap biasa ya, atau juga misalnya di Amerika gitu kan. Dan karena kebiasaan mereka ya, yang mereka anggap itu perbuatan baik. Maka Allah Subhanahu wa taala lewat beberapa ayatnya dalam Quran itu mengafirmasi bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan buruk. Nah, seperti itu. Jadi fungsi agama seperti itu. Lalu ada beberapa negara ya yang memakan misalnya makanan yang mereka anggap baik ya. Ada yang makan babi misalnya, atau makan tikus, makan kelelawar. Nah, Allah Subhanahu wa taala melalui ayatnya mengafirmasi bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan buruk. Padahal anggapan mereka yang memakan makanan tersebut itu adalah perbuatan baik. Jadi belum tentu menurut manusia itu perbuatan yang dia lakukan adalah baik. Oleh karena itu, agama mengafirmasi perbuatan manusia. Misalnya yang kita lakukan tadi ya, yang sama dengan hewan ya. Kita melihat pencuri ya di tengah jalan, lalu sama-sama kita hakimi ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengafirmasi perbuatan itu, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang buruk ya. Apalagi sampai mati ya, karena ada ayatnya ya. Misalnya di surat Al-Maidah ayat 32 ya. Ya, kita baca terjemahannya aja. Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya ya. Lalu di surat Al-Isra ayat 33, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharapkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Nah, masa mencuri, mencopet, misalnya merampok, itu kan dia tidak sampai membunuh ya. Kita justru lebih jahat daripada orang tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengafirmasi perbuatan itu. Begitu pula dengan proses kawin juga sama seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatur proses kawin, siapa saja yang boleh dikawin, siapa saja yang tidak boleh dikawin. Karena ada di suatu negara yang penduduknya itu incest, jadi dia kawin sedarah. Misalnya suku Yahudi Askenazi itu kawinnya itu sedarah dia. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengafirmasi bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu adalah perbuatan buruk. Nah, begitu pula dengan kompetisi ya. Kalau dalam hewan itu mempertahankan kekuasaannya ya. Kalau dalam manusia kompetisi dalam hal dagang, misalnya dalam hal bisnis. Nah, itu juga diatur juga. Misalnya pinjaman seperti itu ada aturannya,
Lalu bagaimana bisnis yang sehat? Makanya di dalam Islam itu konsep riba itu dilarang gitu. Tapi di beberapa dunia ya riba itu dianggap wajar dan biasa-biasa saja. Nah, itulah fungsi agama. Jadi mengafirmasi perbuatan manusia apakah yang dilakukannya itu perbuatan baik atau perbuatan buruk. Nah, itu ya reaksi dari dua video yang sama-sama kita simak barusan. Mudah-mudahan kajian tambahan tentang Fuad ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Abu Musa, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.